Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini, Sukan Fauzan. Saya berasal dari SMK Negeri 71 Jakarta dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan RDBMS atau Relational Database Management System. Jadi, apa sih RDBMS itu atau Relational Database Management System? Menurut Wikipedia.org, Relational Database Management System atau RDBMS adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk mengatur atau manajemen sebuah base data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunanya. Oke. Untuk sekarang kita sudah tahu apa itu pengertian RDBMS, jadi kita sudah mengenal apa sih RDBMS itu. Nah, sekarang kita masuk ke istilah-istilah pada RDBMS yang biasanya kita dengar dari orang-orang di sekitar kita di saat kita sudah masuk ke lamaran pekerjaan. Baiklah, dimengerti. Istilah umum pada RDBMS yaitu 1. Primary key atau kunci utama. Primary key hanya boleh ada satu dalam sebuah table. Primary key atau kolom data yang diberi fungsi indeks primary tersebut harus unik dan dilarang bernilai kosong atau nol. Jadi primary key ini itu adalah kunci utama atau bisa disebut karakter utama dalam sebuah table. Yang kedua ada foreign key atau kunci asing. Foreign key digunakan untuk menghubungkan dua table. Foreign key disimpan dalam satu table dan mengacu pada primary key yang terhubung dengan table lain. Ya, jadi foreign key ini saling keterkaitan karena primary key ini biasanya ada di table yang satu dan table yang kedua biasanya mempunyai primary key dan foreign key. Nah, biasanya table 1 ini primary key-nya akan mewarisi ke table 2 ada foreign key. Jadi foreign key-nya akan mempunyai data-data dari primary key table 1. Untuk sekarang kita akan menjelaskan apa saja jenis-jenis RDBMS. Apa tuh? Jadi jenis RDBMS yang populer saat ini itu MySQL. Di database SQL open source paling populer sering digunakan untuk web. Jadi kenapa sih disebut paling populer? Paling populer itu karena MySQL ini biasanya digunakan oleh programmer-programmer pemula yang masih awal-awal merintis ke dunia programmer ini. Dan ini datanya saya ambil berdasarkan data dari web Stack Overflow. Dan MySQL ini sering digunakan untuk pengembang web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua ada PostgreSQL, yaitu database SQL open source yang tidak dikendalikan oleh perusahaan manapun. Nah, PostgreSQL ini biasanya digunakan oleh programmer yang lumayan mahir karena dia udah mengerti dasar-dasar dari MySQL seperti query, create, read, update, dan delete. Yaitu C. SQLite, database SQL open source yang populer dan dapat menyimpan seluruh database dalam satu file. D. Oracle DB. Oracle Corporation memiliki Oracle database dan kodenya tidak open source. Yang keempat, fungsi RDBMS. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja fungsi RDBMS atau Relational Database Management System. Fungsinya antara lain adalah memungkinkan menampilkan data dalam table seperti spreadsheet yang memungkinkan Anda untuk melihat dan bahkan mengedit nilai individual dalam table serta menampilkan table dalam bentuk multi table. Jadi RDBMS ini biasanya digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk multi table dengan menggunakan query join seperti inner join, left join, atau right join. Yang kedua ada fungsi RDBMS yang paling mendasar, biasanya dikenalnya sebagai CRUD seperti yang sebutkan tadi, yaitu create membuat data baru, biasanya query-nya itu insert. Yaitu yang kedua, read membaca atau menampilkan data. Nah, baca dalam artian database ini itu maksudnya adalah select. Query select itu biasanya untuk menampilkan data. Yaitu yang ketiga ada update. Update ini biasanya digunakan ketika kita ingin memperbarui data yang sudah kita masukkan. Yang terakhir ada delete atau menghapus data. Biasanya menghapus data ini ketika kita sudah tidak membutuhkan data tersebut lagi. Lalu kita ingin menghapusnya dengan menggunakan query delete.
Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat RDBMS itu. Oh Yang no. pertama tuh menggunakan CMD atau command prompt atau dengan localhost PHP admin. Tapi CMD ini biasanya lebih sulit dan tidak efisien. Tapi CMD ini sudah terinstall otomatis di laptop kalian masing-masing. Atau bisa juga dengan menggunakan localhost PHP admin. Untuk localhost PHP admin ini biasanya digunakan menggunakan XMPP atau MAM. Itu biasanya untuk menggunakan hosting lokal. Dan untuk link aplikasinya ntar saya taruh di deskripsi. Untuk membuat RDBMS dengan CMD adalah dengan mengetikkan query pembuatan table dan query penambahan primary key dan foreign key. Cara ini memang kurang efisien untuk pembuatan database. Tapi untuk programmer yang baru merintis, lebih baik membiasakan diri dengan CMD. Karena kenapa? Karena biasanya dengan CMD ini kita bakal lebih mudah ke depannya untuk menggunakan aplikasi lainnya seperti localhost PHP admin. Yang kedua ada membuat RDBMS dengan localhost PHP admin atau dengan menggunakan aplikasi eksternal XMPP. Akan menjadi lebih mudah dan efisien karena pembuatan RDBMS dengan localhost PHP admin biasanya untuk membuat RDBMS itu bisa dengan menarik garis pada menu designer di localhost PHP admin. Ada juga menggunakan fungsi index pada saat pembuatan table. Nah, sekarang kita akan masuk gimana sih cara membuat pembuatan RDBMS ini. Kita bakalan praktek dan menunjukkan bagaimana caranya membuat RDBMS ini. Untuk kali ini saya akan menggunakan XMPP atau localhost PHP admin. Karena jika menggunakan CMD mungkin bakal kelamaan durasi videonya. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan melanjutkan dengan pembuatan database-nya atau dengan RDBMS-nya atau Relational Database Management System. Yang pertama-tama kalian harus mendownload dulu XMPP-nya. Kalau kalian belum ada aplikasinya, kalian bisa langsung aja ketikkan di Google Chrome atau di Google kesayangan kalian. Nanti tinggal ketik aja XMPP. Nanti akan muncul link Apache Trace.org. Nah, di sini kita langsung klik aja linknya. Nah, kalian bisa download di sini langsung. Nah, karena saya udah download, jadi saya nggak bakal tunjukin gimana cara settingnya. Ntar kalau settingnya mungkin bisa di channel YouTube yang lain. Baiklah. Sudah menginstal, saya tinggal menggunakan aplikasinya saja. Pertama-tama sebelum kalian menggunakan localhost PHP admin, kita harus start Apache dan MySQL dulu. Nah, jika sudah di start seperti ini, kita bisa langsung menggunakan localhost PHP admin ya. Kita tinggal ketikkan saja di link URL-nya. Ya, ini tampilan dari PHP admin ya. Caranya tuh gampang banget untuk membuat database-nya. Kita tinggal ketikin aja apa aja namanya, terserah. Terus saya kali ini bakal namain nama database-nya RDBMS. Sekarang kita bakal dikasih pembuatan tabelnya. Kita harus mengisi nama tabelnya apa dan jumlah kolomnya mau berapa. Nah, saya udah ada gambar untuk membuat RDBMS nya. Berikut adalah gambar strukturnya. Itu adalah tabel siswa dan tabel wali kelas, yang dimana tabel siswa tuh ada list yang tipe datanya integer, dan juga field nama underscore siswa, tipe datanya char, ini hasil salah, harusnya varchar. Yang terakhir ada NIP underscore walas, ini integer. Nah, NIP walasnya ini tipenya nih bakal jadi foreign key, dia bakal ngewarisin primary key dari wali kelas. Primary key itu yang mana sih? Primary key itu yang ini, yang NIP yang ada di wali kelas. Biasanya primary key itu merujuk pada ID pada sebuah table. Untuk foreign key itu sendiri itu adalah NIP underscore walas, ada tabel siswa. Sekarang kita akan langsung ke pembuatan tabelnya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, ini fieldnya ada 3 atau kolomnya ada 3 dan nama tabelnya siswa.
Jadi kita bakal ketikin nama tabelnya yaitu siswa, dan jumlah kolomnya 3 seperti di gambaran tadi. Di sini ada kolom yang pertama, kita bakal isi NIS. Setelah itu yang kedua ada nama underscore siswa. Dan yang terakhir ada NIP underscore Wallace. Datanya yang pertama ini integer, yang kedua kacar, yang terakhir integer. Untuk panjangnya ini terserah kalian mau berapa aja, cuman lebih baik jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Set di sebelah saja. Untuk parcarnya nama siswa bisa panjang, jadi saya kasih 255 aja. Untuk NIP bisa 11. Nah biasanya NIS atau ID atau primary key-nya ini dikasih bawaan AI atau auto increment. Jadi auto increment itu bakal nambah datanya plus 1. Misalnya kita nambahin ini datanya 1, terus kalau misalnya kita nambah data lagi, angkanya bakal nambah 1 lagi. Jadi data yang pertama bakal keisi 1 dan data yang kedua bakal keisi 2. Jadi bakal nambah terus secara berkala. 0, 1, 2, 3. Nah kalau udah, kita bakal simpan supaya tabelnya ini bisa langsung dibuat. Kalau udah ada tampilan seperti ini artinya berarti kita sudah berhasil ngebuat tabel siswa. Nah sekarang kita bakal ngebuat tabel wali kelas. Kasih isi tabel wali kelas. Jumlah kolomnya ada 3. Sesuai pada gambaran tadi, di wali kelas ini ada field NIP, nama kelas, dan alamat. Jadi kita harus ikutin itu juga. Sebenarnya terserah mau apa aja, cuman saya lebih ngambil referensi ini. Nah, jika sudah seperti tadi, kita simpan. Nah, ini berarti udah berhasil ya. Dan sekarang kita bakal menghubungin antara tabel 1 dan tabel 2 itu dengan menghubungkan antara foreign key dan primary key-nya. Nah, cara menghubunginya yaitu kita dengan mengklik tabel yang ingin kita tambahkan foreign key-nya. Yang pertama kita klik tabel siswanya, karena siswa akan mewarisi primary key NIP dari tabel wali kelas. Nah, caranya adalah dengan kita mengklik tampilan hubungan di sini. Setelah itu kita isi di kolom ini dengan kolom yang mau kita tambahkan fungsi index foreign key-nya. Klik NIP. Nah ini kita akan tampilkan rujukan tabelnya atau primary key-nya. Nah, otomatis bakalan muncul. Nah ini tandanya akan kemungkinan besar berhasil. Dengan adanya query seperti ini di atas alter table, ini maka bisa dipastikan bahwa relasi antar table sudah berhasil. Dan untuk agar kita mengeceknya bisa dengan menggunakan menu designer di paling kanan ini. Nah, jika tampilannya sudah terhubung seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa tabelnya sudah terhubung dan ini sudah bisa disebut sebagai relational database management system. Sudah berelasi. Untuk fungsinya atau biasanya untuk root atau select multi table itu mungkin akan saya lanjutkan di lain waktu. Dan
sekian dari saya tentang penjelasan RDBMS prakteknya menggunakan PHP MyAdmin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.